Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, ibu-ibu sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita. InsyaAllah kita gunakan untuk selalu berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam kita mohon kepada Allah buat Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Tentunya beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan agung, bulan Ramadan. Maka sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka di dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i atau Imam Ahmad, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakannya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggunya para syaitan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, dan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurima, maka ya tentu barang siapa yang mendapatkan kebaikan daripadanya maka dia mendapatkan. Tetapi jika dia tidak mendapatkan kebaikan di bulan itu, maka dia tidak akan mendapatkan di bulan-bulan lainnya. Sidang jamaah zuhur rahimakumullah, tentu beberapa hari lagi kita akan berhadapan dengan bulan ini, bulan yang agung, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Kemudian bulan ini juga diturunkannya Al-Quran, syahrul Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka di bulan ini diturunkan Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman kita, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan itu diturunkan. Maka juga disebut dengan syahrul taubat, bulan bertaubat dan bulan pengampunan dosa. Maka tentu bulan yang agung ini tidak akan kita lalaikan, justru akan kita sambut dengan luar biasa. Maka bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini? Maka yang pertama adalah bagaimana menguatkan kerinduan dan kecintaan kita terhadap bulan Ramadan, dan kita berharap mendapatkan keutamaannya. Maka ini yang pertama kita tanamkan di dalam hati kita, kerinduan dan kecintaan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bahagia kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka sebagaimana kebahagiaan kita mungkin bertemu dengan anak kita yang sudah lama tidak bertemu, mungkin dia keluar negeri bertahun-tahun kemudian dia datang di bulan ini, luar biasa kebahagiaan kita. Maka kebahagiaan kita ketika bertemu dengan bulan Ramadan mungkin lebih daripada itu. Maka kerinduan dan kecintaan ini yang perlu kita tanamkan. Maka dalam hadis juga dikatakan, jika taulah hamba apa yang terdapat di bulan Ramadan,
maka dia berharap semua bulan dalam tahun itu adalah bulan Ramadan. Maka bagi kita yang belum berharap semua itu bukan bulan Ramadan, berarti kita belum mengetahui secara mendalam apa yang terdapat di bulan Ramadan itu. Maka para sahabat membagi tahun itu hanya 2 saja, 6 bulan setelah Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan. Maka 6 bulan sebelum Ramadan itu selalu dia berdoa, Allahumma barik lana, agar diberkahi umurnya itu sepanjang bulan dan disampaikan kepada bulan Ramadan. Ini bulan Sya'ban. Tentunya di bulan ini adalah bulan pemanasan bagi kita untuk beberapa hari lagi akan menghadapi Ramadan. Maka yang pertama, kecintaan dan kerinduan kita yang kita tanamkan di dalam hati kita, kebahagiaan kita untuk mendapatkan bulan Ramadan. Jika ketika misal umur kita tidak sampai bulan Ramadan, beberapa hari lagi ini, siapa tahu umur kita nggak tahu. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemarin baru beberapa hari yang lewat, teman saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Umurnya baru 38 tahun, tidak sakit, mendadak saja meninggalnya. Maka ini dalam hadis juga dikatakan ciri-ciri hari kiamat itu adalah orang meninggal secara mendadak saja. Maka kita nggak tahu, kita 2 hari atau 3 hari ini menjelang Ramadan, atau mungkin malam ini mau Ramadan, umur kita nggak tahu. Tetapi ketika kita sudah menyambut Ramadan ini dengan kebahagiaan, maka insya Allah kita sudah mendapatkan pahala dari keutamaan Ramadan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentunya kita menyiapkan diri kita. Kita siapkan secara ruhiyah kita siapkan secara fikriyah kita, dan kita siapkan secara jasadiah kita. Maka persiapan secara ruhiyah adalah tentunya kita mulai di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Maka doa kita di bulan Rajab Sya'ban adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Di bulan Rajab kita sudah berdoa kepada Allah untuk sampai umur kita pada bulan Ramadan kita sudah senantiasa puasa-puasa sunnah diperbanyak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di bulan Rajab dan Sya'ban itu banyak puasanya. Ini dalam rangka pemanasan, ini dalam rangka meningkatkan ruhiyah kita, agar ketika masuk bulan Ramadan maka kita lebih maksimal lagi dan kita merasakan kenikmatan dalam ibadah. Ini persiapan ruhiyah kita. Sudah terbiasa dengan puasa sunnah, sudah terbiasa kita baca Quran, kemudian juga sudah terbiasa sholat sunnah dan lain sebagainya. Kemudian persiapan fikriyah kita harus mendalami bagaimana puasanya Rasulullah SAW. Tentu kita pelajari, kita baca, kita dengar, atau kita hadiri majelis-majelis ilmu, agar amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita berpuasa yang kita dapatkan hanya haus dan lapar saja. Atau ada orang yang didatangi bulan Ramadan dan kemudian Ramadan pergi, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW dalam hadisnya mengaminkan doanya para malaikat ketika beliau naik mimbar, di antara doanya itu adalah ketika seseorang didatangi bulan Ramadan dan kemudian Ramadan pergi, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita persiapkan secara fikriyah kita, ilmunya, berpuasa, sholat malam, baca Quran, bagi takjil dan sebagainya. Apa saja amalan-amalan yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pahala dari puasa itu luar biasa? Kullu amal ibni Adam, sesungguhnya amal Adam itu untuknya. Fa innahu li, kecuali puasa aku yang akan memberikan pahalanya. Seberapa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang mana yang Allah maksud itu untuk Allah, dan Allah yang akan memberikan ganjaran. Tentu puasa-puasa yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian persiapan jasadiah kita, fisik kita. Orang yang sehatlah yang akan maksimal ibadahnya di bulan Ramadan. Orang-orang yang sakit tentu nggak bisa maksimal, dia diberikan keringanan. Maka saat ini perlu kita persiapkan fisik kita, kesehatan kita dengan pola makan sehat, dengan olahraga, dan mudah-mudahan ketika di bulan Ramadan kita sehat dan kita bisa maksimal dalam ibadah. Kemudian jamaah zuhur rahimakumullah,
Yang ketiga adalah bagaimana peningkatan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Maka mesti ada program. Kita susun program-programnya. Apa saja yang bisa memaksimalkan ibadah kita. Kalau di Ramadan sebelumnya kita sudah punya target, maka di Ramadan hari ini kita perlu meningkatkan target kita. Kalau sebelumnya 1 kali khatam Quran, maka di bulan Ramadan ini kita mesti 2 kali khatam Quran. Kenapa harus Quran? Karena Ramadan itu adalah bulannya Quran, diturunkannya Al-Quran. Maka para sahabat luar biasa, seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu 60 kali dia khatam Quran selama Ramadan. Maka tidak terbayang bagi kita berapa kali dia khatam. Maka lebih kurang 1 hari itu 2 kali dia khatam, sampai 60 kali dia bisa khatam selama Ramadan. Dan begitu juga Imam Bukhari, 30 kali khatam di dalam ketika bulan Ramadan. Maka banyak lagi para tabi'in itu yang luar biasa. Maka begitu juga Imam Qatadah, yang sebelumnya Imam Malik, yang sebelumnya meriwayatkan hadis, maka di bulan Ramadan dia tidak meriwayatkan hadis dia, tapi dia fokus untuk baca Quran. Sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Maka mesti kita targetkan di Ramadan kali ini kita mampu mengkhatam Quran beberapa kali. Kemudian amalan-amalan lainnya juga banyak. Solat malam kita perlu kita tingkatkan, atau solat sunnah kita. Kalau juga di waktu bulan-bulan lainnya solat berjamaah kita di masjid belum sempurna 5 kali, maka di Ramadan kali ini kita sempurnakan 5 kali berjamaah solat di masjid tanpa tinggal takbiratul ihramnya imam. Maka dalam hadis dikatakan, barang siapa yang mengikuti solat berjamaah di masjid 5 kali tanpa meninggalkan takbiratul ihramnya imam, maka dia terbebas dari api neraka dan dari sifat kemunafikan. Mungkin sebagian kita sudah terjaga solat 5 waktu kita, tetapi kita sering masbuk. Kenapa? Karena kesibukan kita. Jarang sekali kita hadir di masjidnya sebelum azan dikumandangkan, atau minimal sebelum imam maju ke depan. Maka ini mudah-mudahan juga menjadi target bagi kita di Ramadan kali ini, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid tanpa tinggal takbiratul ihram. Sidang jamaah rahimakumullah, inilah mungkin dapat saya sampaikan. Maka persiapan kita di bulan Ramadan kali ini harus lebih maksimal lagi. Kerinduan dan kecintaan kita untuk menghadapi bulan Ramadan dengan mendapatkan keutamaan daripada bulan Ramadan itu sendiri. Lebih kurang ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Lebih kurang mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.